Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Firdaus BK. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena kalian channel pembelajaran ini sudah berhasil mencapai 1000 subscriber. Dukung terus channel ini ya. Yang belum subscribe dulu atuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk selalu menjadi generasi sehat, produktif, kreatif, tanpa narkoba. Dan jangan lupa share video ini juga ke orang-orang tersayang kalian. Jangan sampai narkoba merusak kebahagiaan kita semua. Katakan tidak pada narkoba. Poin pembahasan kita pada video kali ini adalah yang pertama, mengapa penyalahgunaan narkoba dilarang. Dan yang kedua, apa itu narkoba? Yang ketiga, seperti apa sih narkoba itu? Dan yang keempat, faktor penyebab. Yang kelima, dampak atau akibat dari penyalahgunaan narkoba. Dan yang keenam, strategi pencegahan. Kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama, mengapa penyalahgunaan narkoba dilarang? Apa sih alasannya kok narkoba itu dilarang? Jadi, alasan narkoba itu dilarang adalah yang pertama, haram menurut agama. Bagi kita umat muslim, narkoba sudah jelas sangat dilarang. Mungkin untuk agama lain pun juga sama. Yang kedua, dilarang oleh negara. Hal ini sudah jelas tertulis di Undang-Undang Negara kita Indonesia bahwa narkoba sangat dilarang dan berbahaya. Bahkan untuk seorang pengedar bisa dihukum mati oleh negara karena dianggap merusak generasi bangsa. Selanjutnya, alasan narkoba itu dilarang adalah merusak kesehatan. Banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul setelah mengkonsumsi atau kecanduan narkoba. Selanjutnya, definisi narkoba. Apa sih narkoba itu? Narkoba merupakan akronim dari narkotika dan obat-obatan terlarang yang sekarang lebih dikenal dengan NAPSA. Secara garis besar, narkoba merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan, pikiran, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Kalian bisa lihat sendiri apa itu pengertian narkotika, apa itu psikotropika, apa itu zat adiktif lainnya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang bingung nih. Kenapa sih ada kata obat di narkoba? Karena
memang sebetulnya sebagian dari narkoba itu adalah obat yang biasa digunakan oleh tim medis dengan anjuran dokter untuk menyembuhkan pasiennya. Akan tetapi banyak atau tidak sedikit yang menyalahgunakannya, memakai atau mengkonsumsi tanpa pengawasan dari medis dan anjuran dari dokter. Karena obat ini mengandung dosis yang sangat tinggi, maka dari itu kita sering menemukan seorang pecandu mengalami overdosis. Selanjutnya, jenis narkoba. Apa saja sih jenis-jenis dari narkoba itu? Jenis narkoba sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, di situ tertulis science only. Artinya, untuk narkoba golongan pertama ini hanya digunakan untuk kepentingan ilmiah. Semisal penelitian dan lain sebagainya. Jadi untuk golongan 1 ini bisa dikatakan sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Untuk golongan yang kedua, di situ tertulis last option. Artinya apa? Artinya tim medis atau dokter bisa menggunakan narkoba golongan kedua ini menjadi pilihan terakhir untuk menyembuhkan pasiennya. Untuk golongan ketiga, di situ tertulis open for therapy, yang artinya sering digunakan untuk terapi penyembuhan. Akan tetapi, walaupun di situ tertulis sering digunakan untuk terapi, tidak bisa sembarangan untuk digunakan karena harus ada pengawasan dari tim medis dan anjuran dari dokter. Kalian bisa lihat sendiri mana yang termasuk golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, selanjutnya ini ada narkoba yang paling populer di Indonesia. Menurut BNN, narkoba yang paling sering digunakan di Indonesia adalah ganja, sabu, ekstasi, dan heroin. Untuk penampakannya, kalian bisa lihat sendiri atau bisa cari sendiri di Google. Seperti apa sih penampakannya dari ganja, sabu, ekstasi, dan heroin itu sendiri. Selanjutnya ada faktor penyebab. Apa sih penyebabnya hingga seseorang itu bisa menyentuh bahkan bisa sampai kecanduan narkoba? Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini artinya seseorang mengkonsumsi narkoba atas dasar keinginan sendiri dengan berbagai macam alasan. Ada yang sekedar ingin coba-coba, ada yang sekedar ingin terlihat keren, atau juga ada yang ingin mendapat perhatian. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini artinya pada dasarnya seseorang tidak ingin mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi karena pengaruh dari lingkungan sangat kuat, akhirnya seseorang tersebut mengkonsumsi dan menggunakan narkoba. Lalu bagaimana sih prosesnya? Awalnya itu bagaimana gitu? Kok bisa seseorang bisa sampai ketergantungan narkoba? Yang pertama, biasanya disebabkan oleh bergaul dengan pemakai narkoba. Maka dari itu, untuk teman-teman diharapkan harus sangat hati-hati dalam memilih pergaulan, dalam memilih teman. Karena ada pepatah yang bilang, apabila kita sering bergaul dengan penjual parfum, maka badan kita pun akan terasa wangi seperti parfum. Selanjutnya
diawali dengan coba-coba. Lalu yang ketiga, mengkonsumsi hanya saat bergaul. Hal ini biasanya terjadi karena seseorang ingin menghargai temannya. Ada temannya yang menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba bersama. Karena merasa sangat solid dengan temannya, akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsi narkoba. Lalu selanjutnya ada pemakaian situasional. Biasanya hal ini terjadi kepada seseorang yang sedang mengalami masalah yang berat. Lalu selanjutnya kebiasaan. Yang tadinya mengkonsumsi hanya ketika ada temannya saja, yang tadinya mengkonsumsi hanya ketika ada masalah saja, akhirnya lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Nah, dari kebiasaan ini akhirnya sampai pada tahap ketergantungan. Puncaknya, bila seseorang itu sudah ketergantungan dan tidak memakai narkoba tersebut, akhirnya sakau. Dan yang paling parah, bisa terjadi kerusakan pada organ tubuh, bahkan meninggal. Selanjutnya, dampak penyalahgunaan narkoba. Apa sih dampaknya bagi mereka yang menyalahgunakan narkoba atau pecandu narkoba? Yang pertama, sudah jelas kesulitan menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi. Banyak sekali pecandu-pecandu narkoba ingin sembuh dan menghilangkan kebiasaan mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi hal itu tidak mudah. Sering kita temui banyak sekali kasus artis-artis sudah tertangkap, bebas, ingin sembuh, direhab. Setelah itu 5 tahun, 7 tahun kemudian ketangkep lagi. Kenapa? Karena emang tidak mudah. Maka dari itu, bagi teman-teman, alangkah baiknya untuk mencegah. Lalu yang kedua, resiko dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Yang ketiga, mencoreng nama baik institusi. Yang keempat, membuat keluarga malu, dan sudah jelas mencoreng nama baik keluarga. Selanjutnya, resiko dihukum penjara. Dan yang keenam, masa depan hancur. Selanjutnya ada resiko terkena penyakit berbahaya. Beberapa orang mungkin bisa lolos dari hukuman penjara, akan tetapi tidak akan bisa lolos dari penyakit, karena banyak sekali penyakit-penyakit yang timbul ketika atau setelah mengkonsumsi narkoba. Salah satu penyakit yang paling mengerikan ketika seseorang mengkonsumsi narkoba adalah HIV/AIDS, dan sampai saat ini untuk penyakit tersebut belum ditemukan obatnya. Lalu selanjutnya, pencegahan. Bagaimana sih supaya kita ini tidak tersentuh atau sampai ketergantungan pada narkoba? Caranya bagaimana? Cara mencegahnya, yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Bagaimana sih? Artinya apa nih mengenal dan menilai diri sendiri? Kita harus tahu apa sih potensi yang ada dalam diri kita. Apa sih bakat yang ada dalam diri kita? Apa sih ketertarikan yang ada pada dalam diri kita? Setelah kita mengetahui, kita bisa menyalurkan diri kita ke hal yang lebih positif. Semisal bakat kita ada di sepak bola, atau bakat kita, potensi kita ada di seni musik. Selanjutnya, meningkatkan harga diri. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang lemah
yang akhirnya melakukan hal-hal di luar batas. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang keempat, belajar mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Jangan sampai ketika kita ada masalah, kita bingung dalam mengambil keputusan dan akhirnya lari kepada narkoba. Hal itu jelas sangat berbahaya. Selanjutnya, memilih pergaulan yang sehat. Lalu memperkuat iman dan takwa. Mendekatkan diri kepada Tuhan adalah salah satu cara terbaik untuk menghindari yang namanya narkoba. Lalu yang terakhir, membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan teman terdekat dan keluarga. Poin ini sangat penting karena support dan dukungan dari teman terdekat dan keluarga bisa membuat kita lebih optimis. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya berharap dengan adanya video ini kita bisa lebih waspada terhadap narkoba. Kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Katakan tidak pada narkoba. Menjadi generasi sehat, produktif, kreatif, tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.